Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh hati saya penuh sukacita saat kita bisa bersekutu kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan kami yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Terima kasih atas kasih setiamu yang baru setiap hari. Kami bersyukur untuk kesempatan dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti bahwa di tengah ratapan dan kesedihan kami, Engkau hadir untuk mengubahnya menjadi tarian sukacita. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, adakah di antara kita saat ini merasa sedang berada di lembah kehidupan yang gelap? Mungkin hati terasa sangat berat, langkah terasa lesu, dan air mata seolah-olah tak berhenti menetes senantiasa. Kita semua pernah mengalami masa-masa ratapan, masa kesedihan yang mendalam, kegagalan atau kekecewaan yang membuat kita kemudian bertanya dalam hati kita, sampai kapan ya Tuhan? Kita merasa terperangkap dalam kepedihan, seolah-olah kita tidak punya hak untuk merasakan hidup ini dalam sukacita lagi. Namun inilah kabar baik yang ingin kita renungkan bersama hari ini. Bahwa di tengah-tengah ratapan kita ada sebuah janji ilahi yang sungguh luar biasa. Melalui renungan ini mengajak kita untuk melihat melampaui rasa sakit atas beban kehidupan yang sedang terjadi. Kita sering berpikir bahwa kita harus kuat, harus sempurna, agar kita ini layak ditolong oleh Tuhan. Padahal kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita dengan segala kerapuhannya, dengan segala kelemahan kita, sepenuhnya kita ini berhak atas belas kasih Tuhan yang sungguh tidak terbatas. Saat kita jujur membawa tetesan air mata kita di hadapan Tuhan, kita akan menemukan bahwa tangan Tuhan itu siap mengubah kain kabung kita menjadi pakaian yang penuh sukacita, dan ratapan kita menjadi tarian. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima penghiburan, menerima kekuatan yang hanya datang dari Tuhan saja. Mari kita baca Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 32. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Saudaraku, kitab Ratapan sendiri adalah kumpulan puisi duka, yaitu jeritan hati Yeremia menyaksikan kehancuran Yerusalem saat itu, kota yang dicintai, akibat karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa umatnya, atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Yeremia sang nabi merasakan kedalaman penderitaan yang sangat tidak terperikan. Seolah-olah Tuhan itu telah berbalik dan Tuhan menjadi lawan dari umat Tuhan. Ratapan adalah bagian dari pengalaman hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Ini adalah saat kita merasa seolah-olah kita sedang berjalan di lembah kekelaman
atau seolah-olah kita ini dibiarkan sendiri dalam gelapnya beban hidup yang tidak mudah. Kesusahan bisa datang dalam berbagai macam rupa, tentang pekerjaan kita yang mengecewakan, usaha yang mengalami berbagai macam hambatan, bahkan mengalami kegagalan, atau penyakit yang sudah lama kita derita, atau bahkan orang yang kita kasih dengan sungguh-sungguh pergi meninggalkan kita karena dipanggil oleh Tuhan. Atau kita sedang mengalami kesulitan di bidang finansial atau keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Atau karena pergumulan batin yang tidak kunjung usai karena berbagai macam persoalan. Saat air mata membasahi pipi kita, seringkali kemudian kita bertanya, "Ya Tuhan, sampai kapan semua ini harus aku hadapi seorang diri?" Kita merasa semua itu seolah-olah sebagai hukuman kita atau sebagai teguran atas hidup kita, atau suatu proses yang kita alami ini terasa terlalu berat dan seolah-olah tidak berkesudahan. Namun tepat di tengah-tengah ratapan yang paling gelap sekalipun, sebuah cahaya harapan muncul. Ayat ratapan pasal 3 ayat 31 dan ayat 32 ini adalah sebuah mata air yang memancar seolah-olah di padang gurun keputusasaan hidup ini. Ayat ini menyatakan kebenaran ilahi yang harus kita pegang dengan teguh. Frasa yang berkata, "Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan." Betapa menenangkannya janji ini. Walaupun kita mungkin saat ini sedang mengalami suatu pengucilan atau mengalami disiplin yang dari Tuhan, karena kegagalan kita atau karena ketidaktaatan kita atau karena dosa-dosa kita, maka hukuman itu bukanlah keputusan yang final dan yang bersifat kekal. Tidak demikian, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah bermaksud untuk membinasakan umat yang dikasihi, melainkan Tuhan itu senantiasa memiliki tujuan yang baik, tujuan untuk mendidik, dan tujuan untuk memulihkan umatnya yang sedang terjatuh dalam dosa. Kesusahan yang Tuhan izinkan itu semua hanyalah sementara, bukan untuk selama-lamanya. Di balik setiap teguran, di balik setiap kesusahan yang sedang terjadi dan terasa menyakitkan, terdapat satu kebenaran yang lebih besar dan memiliki nilai yang abadi, yaitu tentang kasih setia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 32 mempertegas hal ini. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kata menyayangi di sini berbicara tentang belas kasihan Tuhan yang melimpah-limpah. Ini berarti bahkan ketika kita ini sedang dalam proses koreksi ilahi, kita ini tetap berhak atas belas kasihan dari Tuhan. Bukan karena kita ini layak dikasihi, tetapi karena kebesaran dan karena kekekalan dari sifat Tuhan sendiri yang penuh dengan kasih setia. Kita berhak atas belas kasihan Tuhan bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai anak-anaknya yang dikasihi oleh Bapa kita. Belas kasihan ini yang menghentikan hukuman sebelum kita ini menjadi binasa. Belas kasihan inilah yang memastikan bahwa kita tidak ditindas melampaui kekuatan kita. Belas kasihan ini
adalah jaminan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang mendisiplinkan kita, Dia juga adalah Tuhan yang paling mengasihi kita, maka beban penderitaan menjadi lebih ringan. Kita memiliki jaminan bahwa yang pertama, proses ini ada batas waktunya, pengucilan ini tidak untuk selama-lamanya terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, tujuannya adalah pemulihan. Tuhan itu menyayangi, dan bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk memulihkan kita. Kasih Tuhan itu adalah standar bagi hidup kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana ratapan bisa merubah menjadi tarian. Tarian bukan hanya gerak fisik, tetapi ini adalah suatu simbol dari sukacita, simbol dari pemulihan yang utuh. Ketika kita merespon kesusahan dengan menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan kemudian kita berpaling fokus kepada Tuhan, kita membuka diri pada pertolongan ilahi terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya mengangkat kita dari kesusahan, Tuhan itu melakukan transformasi atau perubahan secara menyeluruh. Tuhan melepaskan kain kabung duka dan mengenakan kegembiraan bagi kita semua. Pertolongan ilahi tiba dalam bentuk pemulihan batin, kekuatan untuk dapat bertahan menghadapi masalah, damai sejahtera di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi, dan akhirnya pelepasan dari belenggu penderitaan. Ketika kita melihat kembali proses yang telah kita lalui itu, maka kita akan menyadari kesusahan itu tidak membunuh kita, melainkan mendewasakan kita. Disiplin Tuhan menghasilkan buah kebenaran dan buah damai sejahtera. Saudaraku, jangan pernah biarkan ratapan mengucilkan hati Anda dalam keputusasaan yang kekal. Ingatlah ratapan pasal 3 ayat 31 dan ayat 32 bahwa Tuhan tidak mengucilkan kita untuk selama-lamanya. Anda itu berhak atas belas kasih Tuhan yang tidak terhingga. Anda berhak menerima pertolongan Tuhan yang penuh kuasa. Hari ini, biarkan iman Anda melampaui perasaan sakit Anda. Pandanglah kepada kebesaran kasih setia Tuhan dan nantikanlah dengan penuh keyakinan saat Tuhan mengubah air mata menjadi tarian sukacita dan pemulihan terjadi dalam hidup Anda semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terkadang penuh ratapan dan penuh kepedihan. Kami mengakui bahwa hidup ini sering membawa kesusahan dan di tengahnya kami mudah merasa seolah-olah Engkau telah mengucilkan kami. Namun firman-Mu hari ini sungguh menghibur jiwa kami. Engkau mengingatkan kami bahwa tidak untuk selama-lamanya Engkau membuang. Meskipun kesusahan datang, itu tidaklah kekal, sebab kasih setiamu itu jauh lebih besar dari penderitaan kami. Tuhan, ajarilah kami untuk percaya bahwa di balik air mata, Engkau sedang mempersiapkan tarian sukacita. Kami tahu kami berhak atas belas kasihan-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kebesaran kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan.
Tolonglah kami menantikan pertolongan ilahi-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk engkau dimampukan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.